warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwitia Ardana dengan NIM 21234027. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Desriani Esos MIKOM. Ada dua materi yang akan saya sampaikan dalam video ini, yaitu yang pertama ada bentuk-bentuk komunikasi dan yang kedua adalah prinsip komunikasi. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu ilmu komunikasi. Pengertian dari ilmu komunikasi sendiri adalah sebuah proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan yang terjadi dalam diri seseorang ataupun antara dua atau lebih orang dengan tujuan tertentu. Selain itu, komunikasi juga dapat diartikan sebagai penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan menggunakan media yang akan menimbulkan efek tertentu. Efek di sini artinya ialah seperti feedback atau umpan balik atau tanggapan yang akan diterima komunikator dari komunikannya. Sekarang kita akan masuk ke materi pertama. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Dalam berkomunikasi pastilah ada beberapa prinsip. Prinsip komunikasi sendiri berarti dasar pikiran untuk membahas komunikasi. Beberapa prinsip komunikasi diantaranya ialah yang pertama ada komunikasi adalah proses simbolik. Proses simbolik ini timbul dalam diri manusia, sifatnya dinamis, tidak berakhir pada satu titik tertentu, dan sirkular serta berkelanjutan terus-menerus. Lalu yang kedua, ada setiap pelaku memiliki potensi komunikasi. Artinya setiap manusia bisa terlibat proses komunikasi tanpa mempunyai maksud untuk berkomunikasi sebelumnya. Ekspresi wajah, kontak mata, dan gerak tubuh juga bisa ditandai sebagai bentuk komunikasi. Lalu yang ketiga ialah komunikasi memiliki dimensi, isi, dan hubungan. Dari dimensi isi bisa diprediksi adanya dimensi hubungan antara pihak-pihak yang berkomunikasi dengan melihat pelaku yang terlibat. Lalu yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Maksudnya, komunikasi dapat berlangsung secara terencana dan tanpa kesengajaan. Komunikasi dapat terjadi tanpa perencanaan, misalnya itu saat dua orang yang saling menyapa di tengah jalan, dan dapat terjadi dengan rencana yang matang, misalnya seperti seminar yang dilakukan secara resmi. Lalu yang kelima, ada komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pengirim menyesuaikan tempat untuk mengirimkan pesan komunikasi dan berlangsungnya proses komunikasi tersebut. Ada pihak penerima dan kapan komunikasi itu berlangsung, sehingga konteks ruang dan waktu dapat dipenuhi. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi, yang berarti bahwa komunikasi dapat diprediksi oleh pelaku yang terlibat. Contohnya saat menyapa seseorang di jalan, maka yang menyapa akan mengharapkan balasan dari orang yang disapa sesuai dengan kebiasaan, pola atau norma dalam berkomunikasi yang dipakai oleh pelaku yang terlibat. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistemik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi cara seseorang untuk berkomunikasi, seperti latar belakang budaya, pengalaman, pendidikan, adat, dan nilai. Kondisi lingkungan dan keluarga menjadi faktor eksternal yang berpengaruh pada komunikasi sistemik ini. Lalu yang kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial. Artinya komunikasi tidak berlangsung satu arah, yaitu melibatkan tanggapan agar menjadi bukti bahwa pesan yang dikirim sudah diterima dan dimengerti. Yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Maksudnya komunikasi memiliki proses saling memberi dan menerima informasi antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Pola komunikasinya juga dapat berubah dan tidak statis saat sedang berlangsung, dengan beragam respon dan reaksi.
Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible, artinya komunikasi tidak dapat dikembalikan atau dampak komunikasinya tidak dapat dihilangkan, sehingga perlu berhati-hati saat melakukan proses komunikasi. Yang ke-12, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah, artinya komunikasi bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan masalah, karena komunikasi hanya bisa menjadi salah satu faktor pendukung untuk menyelesaikan masalah. Ada beberapa macam bentuk dalam ilmu komunikasi, diantaranya yaitu yang pertama, komunikasi personal. Komunikasi ini terdiri dari dua bentuk. Yang pertama ada komunikasi intrapersonal. Komunikasi ini adalah komunikasi yang dilakukan kepada diri sendiri. Contohnya ialah berpikir. Komunikasi ini melekat pada komunikasi 2 orang, 3 orang, dan lainnya, karena sebelum terjadinya komunikasi dengan orang lain, kita biasanya berkomunikasi dulu dengan diri sendiri untuk mempersepsikan dan memastikan makna dan respon orang yang akan kita ajak berkomunikasi. Tetapi biasanya kita tidak menyadari hal tersebut. Yang kedua, ada komunikasi antarpersonal. Komunikasi ini adalah komunikasi tatap muka antara orang-orang yang menangkap reaksi orang lain secara langsung, secara verbal atau non-verbal. Contoh dari komunikasi ini adalah komunikasi yang melibatkan hanya 2 orang seperti 2 teman dekat, guru dan murid, dan lain sebagainya. Bentuk komunikasi kedua adalah komunikasi kelompok. Kelompok adalah sekumpulan manusia yang memiliki tujuan bersama dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh kelompok di sini adalah kelompok diskusi, kelompok organisasi, dan lain sebagainya. Jadi komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan kelompok kecil dengan tatap muka. Seorang peserta dalam komunikasi kelompok dapat memberikan umpan balik atau tanggapan dari peserta lainnya, sehingga komunikasi ini juga melibatkan komunikasi antar pribadi. Bentuk komunikasi ketiga adalah komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi dengan media massa seperti surat kabar dan televisi. Biasanya memiliki biaya yang relatif mahal yang dikelola oleh suatu lembaga yang ditujukan untuk orang-orang yang tersebar di banyak tempat. Heterogen dan anonim, pesan di dalamnya bersifat umum dan disampaikan dengan cepat, selintas, dan serentak, terutama di media elektronik. Bentuk komunikasi yang keempat adalah komunikasi medio. Kata medio berasal dari bahasa Latin yang berarti pertengahan, yang dapat diklasifikasikan sebagai komunikasi medio menurut Black dan Haroldson adalah telepon. Komunikasi ini merupakan komunikasi tatap muka dan komunikasi massa dengan penggunaan teknologi khusus dan melibatkan peserta yang dapat diidentifikasikan, jadi membuat penerima pesannya lebih sedikit dan dapat diketahui komunikator. Isi pesannya tidak bersifat umum. Contohnya ada surat elektronik, email, televisi sirkuit. Bentuk komunikasi yang kelima ada komunikasi organisasi. Komunikasi ini merupakan komunikasi yang terjadi antar manusia dalam hubungan organisasi. Komunikasi ini berlangsung secara formal dan non-formal. Yang termasuk dalam pembahasan kelompok organisasi adalah struktur, fungsi, hubungan antar manusia, komunikasi, dan proses pengorganisasian serta budaya organisasi. Bentuk yang keenam ada komunikasi publik. Pengertian dari komunikasi publik sendiri adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah orang yang tidak dapat dikenali satu persatu. Contohnya seperti pidato, ceramah, kuliah, dan lain-lain. Komunikasi ini biasanya berlangsung dengan formal. Bentuk yang ketujuh ada komunikasi global. Komunikasi global adalah komunikasi dengan kemampuan untuk menyediakan dan mengakses informasi lintas budaya dan daerah melalui membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Komunikasi ini biasanya dilakukan oleh komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan kepentingan negaranya untuk disampaikan kepada komunikan perwakilan dari negara lain. Bentuk komunikasi yang ke-8 adalah komunikasi antar budaya. Komunikasi ini adalah komunikasi yang terjadi antara orang-orang dengan kebudayaan berbeda untuk menyatakan identitas sosial, integrasi sosial, dan menambah pengetahuan. Komunikasi tidak akan lepas kaitannya dengan kehidupan yang kita jalani, karena setiap harinya pasti berkomunikasi, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Terdapat beberapa macam bentuk komunikasi seperti komunikasi intrapersonal, antarpersonal, kelompok, komunikasi massa, komunikasi medio, publik, organisasi,
global, dan komunikasi antar budaya. Bentuk-bentuk komunikasi tersebut dapat muncul dikarenakan kapanpun, siapapun, dan dimanapun dapat terjadi, baik dengan diri sendiri ataupun dua orang atau lebih. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.